Allah Subhanahu wa taala ini memberikan manusia itu akal, pertama kali akal itu. Bahkan akal ini nanti sebagai objek. Akal ini nanti sebagai instrumen awal untuk memahami agama, untuk memahami semuanya. Yaitu pertama akal. Makanya ada ungkapan yang mengatakan la dina liman la aqla lahu. Nah, kebetulan saya juga dipanggil Ustadz, maka harus berhadis untuk membuktikan saya ini Ustadz begitu. Kira-kira begitu. Nah, artinya apa? La dina liman la aqla lahu. Orang itu nggak akan bisa dikatakan beragama kalau dia tidak punya akal, tidak punya pikiran. Bahkan dia tidak sah melakukan ritual keagamaan kalau dia tidak berakal. Makanya tadi sore saya keluar jalan, saya lihat orang gila di Taman Merjo itu joget-joget di tengah jalan. Dia tidak berakal, maka dia tidak punya beban dalam kehidupan, tapi bebannya dirasakan oleh orang lain. Nah, itu orang gila. Oke, bisa kondusif ya teman-teman. Jadi intinya begini, sekarang kita dihadapkan dengan dua pilihan, mau jadi gila atau mau jadi waras. Kalau memang kita memposisikan diri sebagai orang waras, maka harus berpikir dan harus menerima beban. Tapi kalau tidak mau, jadilah orang gila yang tidak punya beban, namun bebanmu akan dirasakan oleh orang lain. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini. Dan juga saya mengutip Al-Mukarram Plato. Nah, ini kalau orang belajar filsafat. Nah, kalau teman-teman belajar filsafat, membaca filsafat, tentu nama Al-Mukarram, Al-Muhtaram Plato ini tidak asing di telinga semua orang. Nah, dia ini hidup sebelum Masehi. Jadi sebelum ada kalender Masehi, Plato ini sudah merumuskan ide, gagasan, dan lain sebagainya. Apa kata Al-Mukarram Plato? Manusia dilihat secara dualistik, dilihat dari dua sisi. Yang pertama ada unsur jasad, dan yang kedua ada unsur jiwa. Jasad akan musnah, sedangkan jiwa tidak. Nah, jiwa mempunyai tiga fungsi kekuatan, yaitu ini bahasa Yunani. Logistikon. Apa itu logistikon? Berpikir. Lah, jiwa itu kekuatannya harus berpikir. Lah, orang tidak berpikir maka jiwanya tidak kuat. Nah, terus yang kedua adalah timoides, artinya keberanian. Dan yang ketiga adalah epitimetikon, keinginan. Ini kata Al-Mukarram Plato. Nah, sehingga dari statement ini kita bisa berkesimpulan bahwa ternyata manusia itu, contoh dalam pembukaan undang-undang, ada unsur jasad, ada unsur rohani. Nah, unsur rohani inilah yang akan abadi. Jasad ini hanya sebagai jasad ini hanya sebagai wadah daripada jiwa itu. Nah, tapi yang memiliki fungsi utama itu adalah jiwa. Nah, manusia tanpa jiwa disebut bangkai. Jadi kalau ada orang mengatakan bangkai kamu, berarti jiwanya tidak berfungsi. Nah, kira-kira begitu. Silakan bagikan kopinya dulu biar kondusif. Oke, teman-teman sudah dibagikan kopinya, bisa kita mulai lagi. Oke, next. Selanjutnya, setelah berbicara Al-Mukarram Plato, sekarang muridnya Plato itu Aristoteles. Nah, ini. Makanya biasanya orang yang namanya Aris itu biasanya cerdas dan berpikir. Kalau di dunia layang-layang putus, Aris itu rebutan. Tapi kalau dunia nyata, saya tidak tahu. Nah, manusia itu adalah hewan yang berakal sehat, yang mengeluarkan pendapatnya, yang berbicara berdasarkan akal pikirannya. Manusia adalah hewan yang berpolitik,
atau disebut zon politikon atau politikon political animal. Hewan yang membangun masyarakat di atas famili-famili menjadi pengelompokan impersonal dari kampung dan negara. Ini kata Al-Mukarram Aristoteles yang hidup 384-322 sebelum Masehi. Nah, ini pentingnya berpikir, bahwa berpikir itu membuktikan manusia itu masih eksis. Nah, ketika manusia sudah berhenti berpikir berarti dia mati. Saya hidup karena saya berpikir. Kalau saya sudah tidak berpikir berarti saya sudah mati. Nah, begitu. Nah, ini pendapat yang barat-barat ini, pendapat para filsuf. Nah, sekarang pendapatnya yang dari kalangan Islam yang abad kekinian, artinya masih sesudah Masehi, yaitu Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini punya banyak gagasan, konsep baik tentang ekonomi dan lain sebagainya. Makanya teman-teman nanti kalau mau merujuk pemikirannya itu keren sekali. Manusia adalah hewan dengan kesanggupan berpikir. Lagi-lagi, manusia itu ditekankan untuk berpikir. Lagi-lagi manusia ditekankan untuk berpikir. Nah, kesanggupan ini merupakan sumber dari kesempurnaan dan puncak dari segala kemuliaan dan ketinggian di atas makhluk-makhluk yang lain. Nah, makanya yang membedakan manusia dengan binatang, yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk Allah baik yang di bumi, yang di laut maupun yang di langit itu adalah akal ini, berpikir. Dengan kekuatan pikiran manusia, nanti pemikiran ini misal bisa diarahkan ke pembangunan, maka terjadilah konsep-konsep bangunan yang megah. Ketika pemikiran ini diarahkan dalam sebuah organisasi, maka lahirlah program-program kerja yang kemudian membangun intelektual kader. Sekalipun pengurusnya tidak semua hadir. Kira-kira begitu. Ada halangan? Katanya. Nah, lanjut. Nah, sekarang setelah apa? Setelah kita berbicara tentang pentingnya berpikir itu apa sih? Pertanyaan mendasarnya adalah, berpikir itu apa sih? Sekarang kita sering berbicara tentang pemikiran. Kita sering berbicara atau kita sering menginstruksikan orang untuk berpikir. Tapi apa definisi dari berpikir itu? Di sini saya mengutip pendapatnya filsuf abad 20, namanya J.M. Bojanski. Nah, ini termasuk filsuf Rusia yang nanti orang ini melawan pemikiran Marxisme. Nah, itu. Dia menganggap bahwa pemikiran Marxisme itu termasuk pemikiran yang introvert. Nah, sehingga kenapa saya perlu mengutip orang ini? Menurut saya, karena orang ini punya pandangan tersendiri tentang konsep bangsa, konsep negara, dan konsep politik. Nanti kalau teman-teman mau baca pemikiran, silakan buka saja jurnal-jurnal pemikiran tentang J.M. Bojanski ini, yang banyak mengkritik tentang pemikiran Marxisme. Jadi kalau teman-teman bergulat dalam ideologi dunia, nanti Marx itu akan kalian temukan begitu. Oke. Dia mengatakan berpikir adalah perkembangan ide dan konsep. Nah, definisi ini mengindikasikan bahwa nampaknya sederhana sekali definisi yang diberikan oleh siapa namanya Bojanski ini. Sangat-sangat sederhana. Berpikir adalah perkembangan ide dan konsep. Nah, tapi memiliki substansi yang sangat dalam. Apa itu? Bahwa berpikir merupakan aktivitas mental, bukan aktivitas fisik. Fisik boleh mager, tapi pikiran jangan. Kan begitu. Terkadang kita rebahan, tapi berpikir. Terkadang kita tidak keluar kamar, ya hus-husun saja. Ternyata dia sedang searching jurnal dan mencari bahan. Kan begitu. Nah, karena tidak bisa kita ukur berpikir itu melalui aktivitas badan. Sebab menurut Bojanski ini, berpikir itu adalah aktivitas mental, bukan aktivitas badan. Bukan aktivitas fisik. Fisik ini hanya sebagai tumpangannya saja. Nah, ini filsuf abad 20. Dan yang kedua, saya juga mengutip
pendapatnya Pratap Singh Mehra. Ini termasuk tokoh India ini. Ini orang ini termasuk tokoh India, tokoh revolusi India. Dia mengatakan berpikir adalah mencari sesuatu yang belum diketahui berdasarkan sesuatu yang sudah diketahui. Kok bulat bahasanya? Ya memang begitu bahasa orang keren. Artinya apa? Berpikir itu akan terjadi apabila orang sudah mengetahui sesuatu. Nah, kalau dia belum mengetahui sesuatu, dia tidak akan berpikir. Kira-kira begitu. Bagaimana mau berpikir kalau alat untuk berpikir atau objek yang mau dipikirkan tidak ada? Nah, sehingga untuk meningkatkan pemikiran, baik itu pemikiran sederhana, pemikiran logis, pemikiran rasional, irasional, suprarasional, atau pemikiran yang kritis, maka harus ada bahan dulu. Contoh, misal, teman-teman PSDM misal, mampu berpikir tentang program kerja, tentang makir, mari berpikir. Tentu ada hal sebelumnya yang sudah dia ketahui. Nah, kemudian hal yang sudah diketahui itu digunakan untuk memperoleh sesuatu yang lain. Nah, dari sesuatu yang sudah ia tahu itu ia kembangkan, ia pikirkan. Nah, intinya belajar dari masa lalu begitu. Nah, contoh misalkan, kalau teman-teman tidak pernah punya pengalaman organisasi, pengalaman bikin program kerja, pengalaman tentang apapun, maka teman-teman tidak akan mampu berpikir untuk merumuskan program kerja yang namanya makir. Nah, itu bukti bahwa dia berpikir. Pengurus-pengurus ini berpikir begitu. Kenapa? Karena kalau kita merujuk kepada pemikirannya Pratap Singh Mehra ini, berarti dia sudah mengetahui sesuatu, lalu sesuatu itu dia kembangkan untuk memperoleh pengetahuan yang lain. Nah, itu berpikir. Misalkan teman-teman di semester 1 belajar tentang konsep teori-teori, semester 2 mulai naik 3, 4, 5. Nanti itu pengetahuan teori yang teman-teman dapat di semester 1, 2, 3, ketika di semester akhir dituntut untuk mengerjakan skripsi, nah itulah pengetahuan yang sudah ada itu teman-teman kembangkan dan menjadi sebuah karya ilmiah. Itu berpikir. Kalau nggak berpikir nggak mungkin jadi skripsi. Kalau nggak berpikir nggak mungkin jadi makalah. Nah, seperti itu. Lanjut. Saya harap karena kita berbicara tentang makir mari berpikir, ya jangan hanya pemateri yang berpikir, semua juga yang hadir di sini harus berpikir begitu. Karena berpikir itu merupakan indikasi kehidupan manusia. Kalau nggak berpikir berarti mati jiwanya. Nah, sekarang apa itu berpikir kritis? Kita masuk kepada temanya sekarang. Nah, berpikir kritis kalau tadi menurut KBBI adalah tajam dalam penganalisaan. Jadi dia memiliki penganalisan yang sangat tajam. Itu berpikir kritis. Nah, kata critical diturunkan secara etimologis dari dua akar kata Yunani. Nanti kalau belajar filsafat Yunani itu nggak asing. Kritikos artinya berpikir secara sederhana, standar, dan lain sebagainya. Nah, tapi secara terminologinya, ini saya mengutip juga pendapatnya Michael Scriven, mengatakan bahwa ini dia seorang profesor dalam ilmu perilaku dan organisasional. Nanti kalau misalkan teman-teman mau merujuk pemikirannya dan mengembangkan konsep-konsep organisasi, bisa merujuk pemikirannya orang ini. Menyatakan bahwa berpikir kritis adalah proses disiplin intelektual untuk secara aktif dan terampil membuat sebuah konsep. Nah, konsep-konsep yang dihasilkan itu tentu melalui analisa panjang. Nah, intelektualnya harus diaktifkan begitu. Kalau nggak diaktifkan intelektualnya, mancet itu konsep, mancet itu gagasan. Maka harus kita aktifkan konsep-konsep intelektual kita itu. Nah, kemudian setelah memikirkan tentang konsep, bagaimana menerapkan konsep yang sudah ada ini. Kan teman-teman menyusun konsep, menyusun program kerja, tidak sampai di situ pemikiran teman-teman pengurus. Lah pasti memiliki pemikiran yang lebih lanjut tentang bagaimana menerapkan. Karena kalau hanya konsep di sebuah buku, konsep hanya di deadline program kerja, ya saya rasa itu kosong, nihil.
harus dipikirkan lebih lanjut bagaimana menerapkan konsep yang sudah dirumus itu. Kemudian setelah menerapkan analisis, kemudian mensintesis atau mengevaluasi informasi itu. Nah, itulah yang disebut dengan berpikir kritis. Nah, itu yang disebut dengan berpikir kritis. Nah, ini hanya sebahagian kecil dari definisi yang diberikan oleh beberapa ahli pemikir. Nanti kalau kemudian teman-teman punya suatu cara pandang atau punya pemikiran yang lain, silakan kita diskusikan begitu. Karena di sini saya sedang tidak khutbah Jumat. Yang artinya kalau orang khutbah Jumat, bilang saja sama orang fakot lagau katanya. Kamu sudah lagau, artinya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi di sini makir, mari berpikir. Mari sama-sama berpikir. Lanjut. Oke. Nah, berpikir kritis itu mencakup penalaran secara verbal, kemudian analisis argumen. Jadi ketika ada orang menyampaikan argumen, jangan ditelan begitu saja. Ya kita harus uji. Kita harus analisis argumennya. Harus verifikasi, benar apa tidak. Karena kalau orang menerima mentahan saja, yaitu berarti akalnya tidak aktif begitu, sedang off. Maka perlu di-on-kan. Dan yang ketiga adalah uji hipotesis. Artinya begitu informasi masuk, maka kan hipotesis kebenaran sementara yang dianggap oleh orang, tapi tidak sampai di situ, harus dipikirkan lebih lanjut. Seperti nanti kalau teman-teman kan kalau skripsi ada kan hipotesis sementara gitu. Kesimpulan sementaranya seperti apa sih begitu. Nah, sehingga ciri berpikir kritis itu harus diuji hipotesisnya. Dan yang keempat adalah metakognisi. Apa artinya metakognisi itu? Pemahaman tentang pemikiran sendiri. Jadi kalau mau berpikir ya pahami dulu pemikiran saya ini seperti apa begitu. Nah, dari metakognisi ini nanti akan memberikan implikasi bahwa disitulah kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan kita dalam berpikir. Nah, maka kalau kamu mau mengaktifkan tingkat kekritisan dalam berpikir, maka tentu harus kita pahami diri sendiri terlebih dahulu. Dan setelah kita metakognisi, masuk ke level yang selanjutnya adalah diferensiasi. Artinya melihat satu hal dari berbagai sudut pandang. Artinya dia kayak perspektif. Jadi point of view-nya itu banyak sekali, tidak satu begitu. Terkadang ketika ada orang berhadapan di satu meja, tertulis di situ angka 9. Nah, di depannya akan mengatakan ini angka 6. Tapi dia sendiri yang melihat dari arah itu akan mengatakan ini angka 9. Nah, maka orang yang berpikir kritis tidak akan mungkin memahami, tidak akan menerima secara langsung pada waktu itu. Maka dia harus memutar cara pandangnya begitu. Dia harus punya point of view, cara pandang yang banyak begitu. Sehingga dengan cara pandang yang banyak ini akan memberikan dampak kita itu tidak menjadi pemikir yang picik. Kalau istilah orang, kalau istilah ulama mengatakan iza tasa'a fikrur rajuli qalla inkaruhu linnas. Kalau orang itu memiliki perspektif yang banyak, cara pandang yang banyak, pengetahuan yang banyak, tentu potensial untuk menyalahkan orang lain itu sangat-sangat sedikit sekali. Tapi bukan berarti saya penganut relativis kebenaran, relativisme kebenaran. Nah, tidak bias sampai di situ. Dan setelah itu harus mengadakan integrasi. Nah, integrasi ini apa? Memadukan berbagai sudut pandang untuk memperoleh kesimpulan yang tepat. Nah, perlunya ada integritas atau perlu mengintegrasikan sesuatu. Nah, contoh konkret. Teman-teman yang ada di IKPM lahir dari berbagai macam background kampus. Nah, di kampus itu juga terdapat berbagai macam OMEK, organisasi ekstra mahasiswa. Banyak sekali di situ. Tentu orang ini akan memiliki pola pikir di mana dia hidup.
pemikirannya akan dipengaruhi oleh sosialnya. Pemikirannya pun akan dipengaruhi oleh di mana lingkungannya. Sehingga nanti kalau kita lanjut, sebenarnya ini saya singkat saja sebetulnya, karena kalau mau mengikuti tornya itu nggak bisa selesai saya jelaskan pada malam hari ini, begitu. Karena nanti ada tokoh sosiologi pengetahuan namanya Karl Mannheim, nanti yang dikembangkan juga pemikirannya oleh Peter L. Beger. Dia mengatakan kalau kita mau memahami pemikiran seseorang, maka harus kita lihat di mana dia, atau kita harus melihat faktor-faktor sosial di belakangnya. Contoh misal, Sundel di Lombok itu buruk, tapi kalau diungkapkan di Jawa tidak mungkin buruk. Jancuk di Jawa bahaya, di Lombok siapa paham. Artinya bahasa atau pemikiran itu harus kita lihat sosialnya dulu, di mana pemikiran itu timbul. Nah makanya kata Karl Mannheim ini, pemikiran itu tidak akan menjadi komprehensif. Kita tidak akan memahami pemikiran secara utuh kalau tidak memahami faktor-faktor sosial di belakangnya secara utuh juga. Ya begitu. Apa tujuannya? Supaya kita lebih bijak dalam memikirkan sesuatu. Supaya kita lebih bijak dalam menilai sesuatu. Begitu. Oke lah, misal di HMI punya konsep seperti ini, di PMI punya konsep seperti ini, kemudian di GMI dan semuanya punya konsep masing-masing. Nggak bisa kita salahkan satu sama lain. Kenapa? Karena dia terintervensi oleh faktor-faktor sosial. Nah kalau mau debat masalah konsep, nggak akan selesai debat konsep. Kenapa? Karena semua orang punya cara pandang masing-masing. Begitu. Maka kita sebagai pemikir yang mengaktifkan jiwa untuk berpikir, ya harus kemudian melihat atau mengintegrasikan semuanya. Bisa di IKPMI ada Mapala, ada HMI, ada PMI dan lain sebagainya. Nah konsep-konsep itu harus diintegrasi menjadi identitas IKPM. Kan begitu. Itu menandakan bahwa kita masih aktif dalam berpikir gitu. Kalau nggak seperti itu, susah untuk berpikir kritis itu. Nanti semua mengklaim kebenaran. Nah kalau sudah mengklaim kebenaran, ini sangat berbahaya. Timbul sifat fanatik. Dan kalau sudah timbul sifat fanatik, susah menerima orang lain. Kalau sudah susah menerima orang lain, maka dia hidup individualis. Kalau sudah hidup individualis, berarti dia keluar dari fitrah manusia. Kira-kira begitu. Lanjut. Sekarang ciri-ciri. Nah ini hanya sebagian juga. Ciri-ciri orang yang memiliki pemikiran kritis itu satu, memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Dia tidak pernah puas dengan pengetahuan. Ada hal-hal yang baru terus dia ingin tahu. Dia mengupdate informasi setiap hal dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua skeptis. Nanti dalam ilmu filsafat ada juga aliran namanya skeptisme. Yang nanti diorientasikan kepada sosial gitu. Skeptis ini selalu menanyakan informasi yang didapatkan. Nah, apalagi sekarang zaman digital. Jadi semua orang itu informasi terbuka melalui genggaman tangan. Informasi Amerika, informasi semuanya ada di tangan kita. Nah, bagaimana kemudian menjadi manusia yang selektif? Bagaimana menjadi manusia yang punya filterisasi? Ya tentu harus skeptis terhadap informasi itu. Skeptis itu apa? Yaitu menanyakan informasinya, tidak hanya langsung, oh ini informasinya di-share. Nah kebanyakan orang seperti itu sekarang. Nah sehingga intelektualnya tersendat. Keaktifan jiwanya untuk berpikir kritis juga menjadi macet. Kenapa? Ya karena tidak memiliki rasa skeptis. Informasi apapun masuk. Jadi banyak baca itu bagus, tapi jangan jadi otak asbak. Otak asbak itu kan begini, filosofis asbak itu untuk rokok apapun tamu gitu, kayak Surya, Lea, Jos, selalu tamu. Ini otak asbak.
Jadi semua informasi masuk ke sini dan kemudian dianggap itu benar. Nah, jangan jadi mentalitas asbak. Ini harus menjadi mentalitas lebah. Mentalitas lebah itu apa? Jadi dia sangat selektif. Di taman itu banyak bunga, tapi bunga yang menghasilkan madu itu hanya sebagian bunga. Tidak semua taman di Merjosari itu mampu menghasilkan madu, bunga-bunga di sana itu. Maka lebah yang datang ke sana itu selektif. Dia harus memilih bunga mana yang harus menghasilkan madu. Nah, begitu juga dengan kita sebagai mahasiswa, sebagai katanya agent of change, harus berpikir kritis, harus selektif, harus skeptis terhadap informasi. Bayangkan di Detik News katanya informasinya begini, di sini katanya begini. Kalau kita terima semuanya berarti mentalitas asbak. Nah, saya rasa jangan sampai begitu pengurus-pengurus IKPM mentalitas asbak, jangan. Bagus tapi jangan. Oke. Dan yang ketiga adalah rendah hati. Ciri-ciri orang berpikir kritis itu dia memiliki kerendahan hati. Artinya apa? Dia tidak pernah menjudge orang, dia tidak pernah menyalahkan orang kalau dia belum memverifikasi. Nah, kalau dikit-dikit kamu salah dan lain sebagainya, apalagi kalau berbicara isu-isu agama. Jadi banyak orang mengklaim kebenaran, mengakui sisi Tuhan, mengakui sisi surga gitu. Nah, cara-cara seperti itu tidak dibenarkan. Sumbu pemikirnya pendek gitu. Oke, selanjutnya ini saya cuma taruh 4 saja ciri-cirinya. Saya kira ini mewakili sudah. Kalau nggak mewakili nanti cari sendiri. Karena semua sudah mandiri. Nah, bukan hanya bank saja mandiri, tapi kita semua mandiri. Unsur-unsur pemikiran. Apa sih? Pertama, harus bertanya apa tujuan saya berpikir. Apa tujuan saya berpikir? Harus bertanya. Harus ada dialog antara jiwa dan pemikiran itu. Apa sih saya berpikir untuk apa? Dan yang kedua, dalam sudut pandang apa saya berpikir? Dan yang ketiga, informasi apa yang saya gunakan? Dan selanjutnya, konsep atau ide-ide utama apa yang dikandung pikiran saya? Dan selanjutnya adalah akhirnya apa kesimpulan yang saya peroleh dari pemikiran saya ini? Begitu. Jadi kalau kita mau berpikir, ya harus banyak bertanya dulu. Berpikir ini sampai nanti akhirnya membuahkan kesimpulan yang tidak salah. Kalau proses berpikirnya itu panjang, kalau proses berpikirnya itu cermat. Nah, kalau tidak memiliki konsep berpikir yang cermat, nah inilah yang disebut dengan mentalitas menerobos. Begitu. Lanjut. Nah, ini terakhir. Kritis melalui tulisan. Nah, ternyata sekarang kita mahasiswa ini dihadapkan oleh tulisan. Tulisan. Baik itu di media sosial, baik itu di buku, baik itu di mana-mana. Kita sering berhadapan dengan tulisan. Nah, bagaimana cara kita kritis melalui tulisan itu? Instrumen awalnya harus ikro. Harus membaca. Ya kalau tidak membaca, bagaimana mau mengkritisi sesuatu kalau tidak membaca? Harus banyak membaca. Nah, ikro ini merupakan instrumen awal. Membaca ini merupakan instrumen awal untuk memutuskan rantai kebodohan. Karena nanti dampak dari kebodohan ini adalah keterbelakangan dan keterjajahan. Bagaimana membebaskan diri dari keterbelakangan, kudet, kurang update? Bagaimana membebaskan diri dari keterjajahan? Bagaimana membebaskan diri dari permainan global? Kita tentu harus membaca. Kita bunuh akarnya, yaitu kebodohan. Hanya ada satu cara. Kalau kata siapa namanya Luther King itu, Martin, dia mengatakan begini: kegelapan tidak akan mampu mengusir kegelapan. Hanya cahaya yang mampu melakukan itu. Kebencian tidak akan mampu mengusir kebencian, hanya cinta yang melakukan itu.
Jadi lamun tergedak dengan mampu rasa benci ini menghilangkan kebencian. Coba cintai orang itu, maka mata akan tertutup. Nah kalau kata Imam Syafi'i, wa ainur ridho an kulli aibin kalilah, walakinna aina sukhti tubdil masawi. Kalau mata sudah dibalut cinta, dia buta terhadap nista. Tapi kalau mata dibalut kebencian, maka yang terlihat adalah buruk-buruknya saja orang itu. Jangankan dia melakukan keburukan, melakukan kebaikan saja sudah kita pandang buruk. Nah begitu kira-kira. Nah harus membaca. Nah dalam membaca ini tidak hanya membaca, tapi kalau nanti cuma membaca, kemudian tidak selektif juga dalam bacaan, ya bisa-bisa berdampak negatif. Pemikiran seseorang itu bisa kita nilai, bisa kita ukur dari buku apa yang dia baca. Saya tidak perlu bertanya apa sih pemikiranmu, cukup saya lihat buku apa yang dia baca, berarti saya tahu apa isi pemikirannya. Bukan sakti, tapi itulah hukum kausalitas. Begitu. Kalau dia misal baca buku-buku filsafat, yang kemudian filsafat ini akan mengarah ke yang teologi kiri, nanti hasilnya dia akan mempertanyakan Tuhan. Baca karma, baca ini dan lain sebagainya, nanti dia akan berkesimpulan. Kalau karma hidup di zaman Nabi tidak ada apa-apanya, Nabi Muhammad dibandingkan karma katanya. Nah, kita bisa lihat kenapa dia berpikir seperti itu. Jangan salahkan dia berpikir seperti itu, tapi lihat apa yang dia baca. Nah ini. Dan ketika dia membaca itu ternyata dia tidak punya sifat kritis, tidak memverifikasi. Makanya di sini setelah membaca harus analisis bacaan itu. Setelah kita analisis harus kita bandingkan dengan satu dengan yang lain. Sebab tidak fair kemudian kalau hanya menjadikan satu rujukan itu sebagai data valid, itu tidak fair. Nah itu dalam tradisi akademis, dalam tradisi ilmiah. Bisa teman-teman baca jurnal, baca jurnal tentang satu pemikiran, tentang suatu konsep dan lain sebagainya. Nah, kalau tak dibandingkan itu, nah disitulah nanti akan kita terus klaim, mengklaim kebenaran. Nah kalau sudah mengklaim kebenaran tadi itu sifatnya nanti dampaknya adalah fanatik. Kalau sudah fanatik maka dia susah menerima orang lain. Kalau sudah susah menerima orang lain maka dia akan menjadi individualis. Kalau sudah individualis berarti dia sudah keluar dari fitrah manusia yang secara sosial harus berinteraksi gitu. Oke. Ini instrumen yang yang sangat mendasar, instrumen dasar untuk kritis melalui tulisan gitu. Nah, setelah kita membaca kemudian menganalisis terus membandingkan, maka tak cukup hanya sampai di kepala begitu. Maka realisasinya dari hasil bacaan, hasil analisis, hasil membanding-bandingkan itu adalah menulis. Nah, begitu. Contoh misal, teman-teman punya tugas makalah. Dengan dikasih judul oleh dosen di silabusnya, di kontrak, di RPP-nya, RPPS-nya, dengan seperti ini. Kemudian dosen mengarahkan, kalian tulis makalah ya. Pasti kalian harus membaca buku-buku yang direkomendasikan oleh dosen itu. Terus kemudian setelah kalian membaca, kan analisis. Setelah kalian analisis, baru kalian banding-bandingkan satu buku dengan yang lain, satu pemikiran dengan pemikiran yang lain, satu konsep dengan konsep yang lain, barulah itu termanifestasi dalam bentuk makalah. Begitu. Kalau kebiasaan membaca sudah hilang, ya maka tentu jangan harap mampu berpikir. Kalau kebiasaan membacanya sudah tidak ada, jangan harap bisa berpikir. Lah, kalau dalam istilah agamanya, kalau dalam istilah Quran, ayat yang pertama kali turun itu adalah perintah untuk membaca. Gitu. Nah, perintah untuk membaca itu tidak dispesifikasikan oleh Allah apa instrumen membaca. Tidak dispesifikasikan.
Seperti iqra' bil lisan, iqra' bil ain, tidak ada seperti itu. Cuma katanya iqra', bacalah. Baca dengan apa? Ya, instrumen membaca itu banyak. Membaca lingkungan, tidak hanya membaca buku. Bisa saja membaca lingkungan, bisa saja membaca sosial, bisa saja membaca diri, membaca apa dan lain sebagainya. Tapi umumnya makna membaca itu direduksi menjadi membaca dalam konteks baca buku saja. Terlalu literal menerjemahkannya gitu. Nah, membaca itu cakupannya luas. Membaca keadaan. Kalau kemudian teman-teman tidak pernah menganalisis sosial, membaca sosial, maka tentu proker ini tidak akan ada begitu. Kenapa? Karena kalau tidak membaca, ya tidak tahu apa kebutuhan orang begitu. Kalau tidak membaca orang, tidak tahu kebutuhan orang. Kalau nggak membaca buku, nggak tahu seperti apa begitu. Nah, ini hal yang sangat mendasar, teman-teman, untuk mengaktifkan berpikir itu. Nah, kalau kata Ibnu Miskaweh, manusia itu punya 3 kekuatan, tapi tidak tulis di sini. Ada namanya syahwah akliyah. Ada kekuatan berpikir secara akal. Nah, berpikir secara akal ini yang merupakan instrumen awal untuk menerima semuanya. Tapi saya antisipasi begini. Kalau kemudian nanti akal ini menjadi objek atau menjadi alat untuk mencari kebenaran, maka sifatnya terbatas. Akal sifatnya terbatas. Begitu. Nah, kalau kemudian mau diorientasikan berpikir kepada berpikir agama dan lain sebagainya, maka akal ini tidak begitu cukup untuk menjangkau kejadian-kejadian atau ilmu-ilmu yang ada di sekitaran keagamaan itu. Nah, ini bahayanya akal. Kalau dipaksakan akal ini untuk mencari sesuatu kebenaran, maka dia akan tersesat. Karena dia sudah keluar dari garis koridornya begitu. Nah, akal ini punya porsi masing-masing. Akal ini punya porsi masing-masing. Nah, kita harus paham objek akal ini di mana, berpikir akal ini di mana. Karena akal ini adalah alat berpikir, bukan alat mencari kebenaran. Nah, sehingga jangan sampai nanti terlalu mengandalkan akal, maka akan terjadi seperti ajarannya Mu'tazilah dalam sekte Islam. Mu'tazilah itu punya statement begini. Kebenaran dan keburukan itu diukur oleh akal. Buruk dan baik itu diukur oleh akal. Kemudian posisi agama sebagai apa di situ? Dia mengatakan wa inna ma ja'atis syari'atu muqawwiyan wa mu'akkadan lil aqli. Akal itu datang hanya menguatkan saja. Syariat itu datang hanya menguatkan akal, membenarkan akal. Jadi kalau tidak masuk akal, tidak bisa dianggap sebuah kebenaran. Nah, kalau teman-teman belajar filsafat ilmu, nanti ada pemikiran rasional, ada pemikiran irasional, dan yang ketiga ada pemikiran suprarasional. Rasional adalah pemikiran yang sesuai dengan hukum alam. Itu pemikiran rasional. Kalau saya bakar kertas, itu terbakar, logis, rasional. Tapi ada pemikiran yang irasional yang nggak bisa dijangkau oleh logika itu. Dan ini banyak terjadi. Dan yang ketiga ada namanya suprarasional. Dalam contoh misal begini. Ada sesuatu benda yang terbuat dari, atau benda itu terbuat dari sesuatu yang bisa terbakar. Tapi ketika dia tidak terbakar, maka berarti tidak logis. Kalau sudah tidak logis, berarti orang tidak percaya. Kan begitu. Nah, makanya ada istilahnya nanti naik level itu pemikiran menjadi suprarasional namanya. Contoh konkretnya di dalam Quran itu kisahnya Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Namrud tapi tidak terbakar. Kok bisa? Lah itu namanya sudah masuk dalam suprarasional. Tergantung bagaimana kekuatan argumentasi untuk membantahnya saja sebetulnya. Kenapa? Karena kalau kita mau runtut permasalahannya, kalau kita mau kritis begitu, kan api ini dibuat oleh Allah. Ya kalau kemudian api ini termasuk hamba, termasuk
Tentara itu mengikuti komando. Ya Allah bilang, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Sehingga hakikat api itu adalah panas, tapi ketika membakar Ibrahim, api menjadi dingin. Hanya untuk Ibrahim. Tapi ketika kayu bakar itu terbakar, tapi Ibrahim tidak terbakar di situ. Nah, inilah yang saya wanti-wanti, kalau kemudian nanti akal ini dijadikan satu-satunya alat untuk mencari kebenaran, maka tentu kita tidak akan pernah mendapatkan kebenaran sejati. Contoh misal, perjalanan dari Surabaya, dari Malang ke Surabaya itu berjam-jam, memakan waktu. Dari Malang ke Lombok memakan waktu berhari. Tapi kalau kemudian kita mau gunakan akal untuk memverifikasi kebenaran dalam Islam seperti Isra Mi'raj, buntu akal itu. Dalam waktu sepertiga malam dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Aqsa ke langit ketujuh, kan itu kalau diverifikasi oleh akal kebenarannya nggak akan bisa. Ibaratnya begini teman-teman. Lah misal teman-teman mau ke Surabaya, bawa jaket. Nah, di jaket itu ada seekor semut di dalamnya. Terus kemudian berangkatnya jam 8, pulangnya nanti jam 12 siang. Sampai sudah di Malang. PP-nya begitu. Ternyata di dalam kantongnya ini ada semut. Nah, ketika sudah nyampe di Malang, semut ini keluar dan menginformasikan kepada teman-temannya, tadi saya sudah ke Surabaya. Kapan? Ya tadi, jam 8 saya berangkat, pulang saya jam 12. Menurut akal semut itu tidak bisa. Kenapa? Karena masa perjalanan begitu jauhnya berkilo-kilo bisa ditempuh dalam estimasi jam. Nah, kalau pakai logika semut tidak mungkin itu. Tapi kalau logika manusia, ya nyambung. Nah, makanya ada logika yang lebih tinggi dari logika manusia itu apa? Logika ketuhanan. Nah, begitu. Sehingga nanti kalau teman-teman belajar baca buku filsafat, ya jangan objeknya Tuhan yang dikritik. Masa mau bahas Tuhan? Ada orang tidak percaya bahas Tuhan itu konyol juga. Ada orang yang sudah percaya dibahas goblok juga. Nah, begitu. Nah, jadi kalau mau kritis tentang ini berpikir kritis. Kritis ini saya arahkan kepada kritis-kritis yang sifatnya itu ayatullah. Tanda-tanda Allah, tanda kebesarannya saja. Jangan nanti karena kekritisannya, diskusi malam ini karena kritis, kemudian langsung objeknya mengkritisi Tuhan, saya tidak bertanggung jawab. Ini bariun min. Saya melepaskan diri. Begitu. Tapi kalau mau mengkritis terhadap fenomena-fenomena sosial, mau mengkritisi terhadap konsep, teori dan lain sebagainya, zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu jauh lebih baik. Nah, daripada mengkritisi sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh logika manusia itu sendiri. Nah, kira-kira begitulah pengantar diskusi pada malam hari ini, teman-teman. Jadi supaya nanti diskusinya lebih lebih aktif, lebih interaktif dan lain sebagainya. Karena salah satu juga cara meningkatkan berpikir kritis itu adalah dengan cara berdiskusi, dengan cara berdialog, sering-sering diskusi. Kalau sering-sering diskusi, maka tentu tingkat pemikiran kita itu akan bertambah. Karena ketika berkomunikasi itu, ketika kita melakukan komunikasi, maka kita mentransfer tadi itu. Ada dua yang kita transfer ke orang itu. Salah satunya adalah pengetahuan. Paling tidaklah ketika kita berinteraksi dengan orang itu, kita saling tarik-menarik, mentransformasi pengetahuan. Kita saling mentransformasi pengetahuan. Nah, dari diskusi itu nanti akan terbangun. Ini pengalaman pribadi saya. Karena saya anggap bahwa ruang kelas itu tidak cukup menjadi ruang dialektika, tidak cukup menjadi ruang dialog, tidak cukup menjadi ruang membangkitkan pemikiran kritis. Bayangkan saja satu matkul itu 2 SKS berarti 80 menit. Nah, kemudian blok presentasi, mendengarkan, habis itu tanya jawab, kemudian tanya jawabnya pun tidak maksimal, habis itu dengar ocehan dosen keluar. Nah, kalau hanya mengandalkan seperti itu, kapan mau berpikir kritis? Kapan mau meningkatkan kekritisan berpikir? Maka caranya adalah cari di luar. Nah, itu. Makanya saya bilang bahwa
yang berjasa di Malang ini adalah warung kopi begitu. Kenapa warung kopi? Karena disitulah saya menemukan orang macam-macam dengan berbagai macam pikirannya. Nah, disitulah meningkatkan kecerdasan berpikir. Nah, sehingga kita tidak mudah menerima informasi. Ini informasinya bagaimana? Harus skeptis terhadap informasi. Tidak bisa langsung menerima informasi itu. Tapi kalau orang yang introvert tidak mau membuka diri, tidak mau membuka ruang untuk berdialog dengan orang lain, saya yakin mungkin kritis tapi tidak sampai meningkatkan kekritisan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dia tidak paham. Ada alam-alam lain yang harus dijangkau oleh pikirannya. Ada cara-cara lain yang harus dipahami oleh cara berpikirnya begitu. Ada orang-orang yang mungkin lebih tinggi dari dia, sehingga disitulah dia tadi metakognisi itu. Artinya disitulah dia akan memahami kelemahan dirinya dan kelebihan dirinya dari diskusi itu. Nah, diskusi itulah salah satu instrumen untuk membangkitkan keaktifan berpikir kritis itu. Nah, kalau merasa tingkat kekritisnya off, maka segera saja aktifkan melalui apa? Melalui diskusi, membaca, dan lain sebagainya. Nah, begitulah. Karena nanti begini, kalau kemudian tidak pernah kita banyak membaca, ini pengalaman pribadi saya, ketika saya menulis tugas akhir, saya tidak bisa menulis. Kenapa? Karena saya tidak pernah membaca. Sehingga ngawur saya nulisnya itu. Kenapa? Karena tidak pernah membaca. Maka kalau sering membaca, maka menambah khazanah kata-kata, sehingga nanti ketika menulis ngalir.